Terima kasih Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemeriksaan dari logam berat. Pemeriksaan logam berat adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengukur keberadaan logam berat dalam suatu sampel, baik itu air, tanah, atau bahan makanan. Konsep utama dalam pemeriksaan logam berat meliputi yang pertama pengambilan sampel. Mengambil sampel dari sumber yang dicurigai terkontaminasi. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati mencegah kontaminasi. Yang kedua, metode analisis. Terdapat berbagai metode analisis untuk mengukur logam berat seperti yang pertama, spektroskopi serapan atom atau AAS. Mengukur konsentrasi logam berat dengan memanfaatkan absorpsi cahaya. Yang kedua, kromatografi memisahkan komponen dalam sampel untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, X-ray fluorescence atau XRF menggunakan radiasi X untuk mendeteksi unsur-unsur dalam sampel. Yang ketiga, standar dan regulasi. Mematuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan dan Lingkungan untuk memastikan hasil yang akurat dan aman. Yang keempat, interpretasi hasil. Menganalisis hasil pemeriksaan untuk menentukan tingkat kontaminasi dari proses, risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, tindakan lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan. Tindakan mitigasi atau remedisasi mungkin diperlukan untuk mengurangi paparan atau kontaminasi. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan logam berat itu ada 5. Yang pertama, menilai kualitas lingkungan. Itu mendeteksi pencemaran logam berat di tanah, air, udara. Yang kedua itu ada kesehatan manusia. Itu mengidentifikasi paparan logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Yang ketiga ada keamanan pangan. Itu memastikan bahan pangan bebas dari kontaminasi logam berat yang dapat merugikan konsumen. Yang keempat itu ada regulasi dan standar. Itu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait batasan kandungan logam berat. Yang kelima itu ada pengendalian risiko. Itu membantu dalam pengendalian dan pencegahan risiko kesehatan dan lingkungan. Pemeriksaan logam berat, metode spektrofotometri serapan atom adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan keberadaan dan adanya berat logam dalam berbagai sampel, seperti udara, tanah, dan kosmetik. Berikutnya, prinsip pemeriksaan logam berat adalah dengan melepas unsur logam dari matriks sampel, kemudian mengukur kadarnya. Yang pertama ada destruksi. Unsur logam dilepas dari matriks sampel dengan metode destruksi reflux atau destruksi microwave. Kemudian ada reduksi. Itu di mana unsur logam yang sudah dilepas direduksi menjadi bentuk netral. Kemudian pengukuran. Unsur logam yang sudah direduksi diukur dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA atau ICP-OES. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kelebihan dari logam berat. Antara lain, 1. Deteksi kontaminasi memungkinkan identifikasi adanya logam berat yang berpotensi berbahaya kesehatan seperti timbal, merkuri, dan arsenik. 2. Pemantauan kesehatan dapat digunakan untuk memantau paparan logam berat dalam tubuh, penting untuk diagnosis dan pengobatan. 3. Kualitas lingkungan. Memantau dalam menilai kualitas lingkungan, terutama di area yang terpapar limbah industri. 4. Regulasi dan keamanan. Memenuhi standar regulasi untuk keamanan makanan, air, dan produksi lainnya. 5. Pencegahan risiko kesehatan. Dengan mengetahui tingkat logam berat, tindakan pencegahan dapat diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat. 6. Analisis
Forensi berguna dalam investigasi forensik untuk menentukan penyebab kematian atau paparan berbahaya. Kekurangan dalam pemeriksaan logam berat ada 3, yaitu sensitivitas alat. Banyak test kit tidak memberikan informasi kuantitatif yang cukup, sehingga sulit untuk mengetahui konsentrasi logam berat secara cepat. Yang kedua, ada metode pengujian. Metode seperti spektrofotometer serapan atom memiliki batasan dalam hal waktu dan biaya, serta memerlukan keahlian khusus untuk pengoperasian. Yang ketiga, ada keterbatasan edukasi. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sumber daya dan bahan logam berat menghambat pengecahan kontaminasi. Preparasi sampel. Pada preparasi sampel yang akan dianalisa menggunakan AAS, terdapat 2 cara tergantung dari bentuk sampel, yaitu 1. Destruksi basa adalah metode perombakan sampel dengan menggunakan asam kuat, baik tunggal maupun campuran. Kemudian dioksidasi dengan menggunakan zat oksidator. Destruksi dilakukan dengan pemanasan pada suhu tidak lebih dari 300 derajat Celcius. Setelah itu sampel dilarutkan dalam pelarutan asam encer, baik tunggal maupun campuran. 2. Destruksi kering adalah perombakan organik logam dalam sampel menjadi logam-logam anorganik dalam bentuk oksida dengan jalan penggabungan sampel dalam tanur, furnace, dan pemanasan yang tertentu. Pada umumnya, destruksi kering dilakukan pada suhu 400 sampai dengan 800 derajat Celcius, tergantung jenis sampel yang dianalisis. Oksida yang terbentuk kemudian dilarutkan dalam pelarutan asam encer, baik tunggal maupun campuran. Diukur belangko standar dan sampel dengan cara berikut. Yang pertama, dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Yang kedua, dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva. Diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standar. Yang ketiga, dimasukkan ke sampel pertama hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Yang keempat, dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Yang kelima, setelah pengukuran selesai, data diperoleh dengan mengklik ikon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Yang keenam, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting, dan terakhir gas. Metode yang digunakan adalah metode kurva kalibrasi. Dalam metode ini dibuat satu seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan tersebut. Diukur dengan AAS sehingga didapatkan kurva kalibrasi dengan persamaan garis lurus. Penentuan kadar sampel dapat dilakukan dengan memplotkan data absorbansi terhadap konsentrasi atau dengan cara mensubstitusikan absorbansi ke dalam persamaan garis lurus. Pasca analitik dalam proses ini, yaitu pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, PME, pencantuman hasil atau nilai rujukan, batas baku mutu, dan verifikasi validasi hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.